Wiggy, wiggy, oh, wiggy, oh, wiggy. Hold up, wiggy, oh, wiggy, oh, Cause that bitch go pew when I shoot, it's on mute. That bitch go pew when I shoot, it's on mute. A few moments later. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prastiawati dengan NIM 2205076024 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas A angkatan 2022 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman. Nah guys, di video pertama kan kita udah ngebahas tentang hakikat folklore dan juga ciri-ciri folklore. Di video kedua kali ini kita bakal masuk ke salah satu jenis-jenis folklore, yaitu folklore lisan. Buat kalian yang belum tahu, jadi folklore itu punya 3 jenis guys. Yang pertama itu ada folklore lisan, yang kedua sebagian lisan, dan yang ketiga adalah folklore bukan lisan. Nah, yang bakal kita bahas di video kali ini tuh adalah folklore lisannya. Jadi buat teman-teman yang penasaran folklore lisan itu pengertiannya apa, kemudian ciri-cirinya apa, bentuk-bentuknya seperti apa, dan ciri pengenalnya itu gimana, kalian harus simak video ini sampai habis, oke? Oke, kita masuk ke pengertian folklore lisan. Jadi, folklore lisan ini adalah sebuah tradisi yang disampaikan secara lisan dari generasi satu ke generasi selanjutnya. Folklore lisan ini sering juga disebut dengan tradisi lisan. Nah guys, ciri yang paling sering banget kita temuin di folklore ini itu adalah biasanya tuh seorang penceritanya atau sumbernya akan mengadakan pertemuan langsung dengan pendengarnya, sehingga terjadilah pewarisan budaya yang bahkan di saat adanya pertemuan itu tuh mereka tuh saling bertukar cerita gitu. Lanjut kita masuk ke bentuk-bentuk dari folklore lisan. Jadi folklore lisan itu ada 6 bentuk. Yang pertama itu ada bahasa rakyat atau folk speech, kemudian ada ungkapan tradisional, kemudian ada pertanyaan tradisional, terus cerita rakyat, nyanyian rakyat, sama cerita prosa rakyat. Kita bahas satu persatu dulu ya guys. Dari bahasa rakyat atau folk speech. Bahasa rakyat itu adalah bahasa yang dijadikan alat komunikasi di antara rakyat dalam suatu masyarakat. Contohnya itu misalnya seperti logat, kemudian titel kebangsaan, terus ada juga pangkat tradisional dan juga julukan. Yang kedua yaitu adalah ungkapan tradisional. Jadi ungkapan tradisional ini yaitu adalah kalimat pendek yang disarikan dari pengalaman yang panjang. Selain itu, ungkapan tradisional juga dapat berupa peribahasa yang mengandung kebenaran dan juga kebijakan. Contohnya itu seperti peribahasa, pepatah, dan pomeo. Lanjut yang ketiga, yaitu adalah pertanyaan tradisional. Jadi pertanyaan tradisional ini adalah unsur lisan tradisional yang mengandung satu atau lebih unsur perlukisan dan jawabannya tuh harus diterka-terka. Contohnya tuh seperti teka-teki. Lanjut yang keempat yaitu adalah puisi rakyat. Jadi puisi rakyat ini adalah kesusastraan rakyat yang sudah memiliki bentuk tertentu. Fungsinya itu untuk alat kendali sosial, untuk memulai suatu permainan, atau untuk mengganggu orang lain. Contohnya itu seperti pantun, gurindam, dan syair. Yang kelima ada nyanyian rakyat. Lanjut yang keenam itu ada cerita prosa rakyat. Jadi cerita prosa rakyat ini adalah suatu cerita yang disampaikan dari mulut ke mulut di dalam suatu masyarakat. Contohnya itu seperti dongeng, mite, legenda. Oke, sekarang kita masuk ke ciri-ciri folklore lisan. Yang pertama, penyebarannya dan pewarisannya dilakukan secara lisan, yaitu disampaikan dari lisan melalui mulut ke mulut dari generasi satu ke generasi selanjutnya. Yang kedua, folklore bersifat tradisional, yaitu disebarkannya dalam bentuk relatif tetap dan atau dalam bentuk standar. Yang ketiga, folklore ini ada dalam versi yang berbeda-beda. Karena penyebarannya dilakukan secara lisan, jadinya tuh penyampaiannya dari generasi satu ke generasi berikutnya itu akan dengan mudah mengalami perubahan, tetapi bentuk dasarnya akan tetap bertahan. Lanjut yang keempat yaitu adalah folklore itu biasanya bersifat anonim. Jadi biasanya tuh penciptanya sudah tidak diketahui lagi siapa orangnya. Yang kelima, folklore ini biasanya berbentuk berpola atau berumus. Yang keenam, folklore ini mempunyai manfaat dalam kehidupan kolektif. Jadi cerita rakyat ini bisa berguna untuk alat pendidikan, alat pelipur lara, protes sosial, dan cerminan keinginan yang terpendam. Yang ketujuh,
folklore ini bersifat pralogis, jadi dia ini menggunakan logika sendiri, tidak menggunakan logika pada umumnya. Yang kedelapan, folklore menjadi milik bersama dari suatu kolektif tertentu. Karena pencipta pertamanya itu kan sudah tidak dikenal lagi nih, jadinya mereka tuh merasa bahwa mereka tuh pantas untuk memilikinya gitu, atau kayak ngeklaim hak cipta gitu loh. Yang kesembilan, folklore biasanya bersifat polos atau lugu. Seringkali kita lihat bahwa kalimat dari folklore ini itu terlalu kasar atau terlalu sopan. Hal ini disebabkan karena adanya proyeksi atau cerminan dari manusia yang menggunakan emosi yang jujur. Oke, sekarang kita bakalan masuk ke bagian dari ciri-ciri pengenal folklore lisan. Yang pertama itu ada multiple existence, jadi dia ini masuk ke bagian rentang waktu, kemudian dia juga masuk ke tempat dan cakupannya. Lanjut, yang kedua itu ada irrationality, dia ini bersifat tidak masuk akal, fantasi, kemudian magic, dan dia juga termasuk ke tahayul. Lanjut, yang ketiga itu ada esoterik. Jadi esoterik ini adalah sifat yang dimengerti oleh sebagian orang saja. Folklore ini tuh dianggap lebih sakral sehingga dengan sengaja pihak lain tidak boleh untuk memahaminya. Nah, yang keempat itu ada eksoterik. Nah, kalau ini tuh sifatnya lebih umum, jadi semua orang tuh boleh untuk memahaminya gitu. Dan biasanya tuh bahasanya dia tuh lebih akrab dan lebih populer ceritanya, dan bahasanya tuh nggak kuno gitu loh. Lanjut, yang kelima itu ada metode pemahaman poligenesis. Jadi metode pemahaman poligenesis ini yaitu adalah teori asal-usul manusia yang berpandangan bahwa ras manusia ini mempunyai asal-usul yang berbeda. Jadi kan kita ini punya 3 ras nih. Nah, jadinya tuh mereka nganggap bahwa kita tuh tercipta dari 3 ras yang berbeda dari tanah liat yang berbeda. Yang satu itu ada tanah liat warna putih, kemudian ada tanah liat warna merah, dan tanah liat warna hitam. Yang keenam itu ada monogenesis, dan yang ketujuh itu ada difusi. Oke guys, sekian dulu pembahasan kita hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan oleh saya dapat bermanfaat ke kalian. Semoga kalian juga paham. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.